Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan bahas tentang legalisasi miras yang dilakukan oleh pemerintah kemarin-kemarin terhadap beberapa provinsi di Indonesia. Ini adalah jawaban saya terhadap requestan dari banyak sekali baraya di kolom komentar. Baraya sebenarnya begini ya, legalisasi miras itu memang penting untuk devisa negara, karena di situ kita mendapatkan uang dalam jumlah yang lumayan, tidak besar tapi cukup lah. Nah, tetapi selama ini kita tidak bisa menikmati devisa dari uang haram itu karena lobby-lobby politik dari tokoh-tokoh muslim terkemuka di Indonesia atau kelompok-kelompok muslim terkemuka di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, entah mungkin karena sebagian oposisi-oposisi itu sudah diredam, atau entah karena kita memang sedang kepepet uang gara-gara COVID, maka pemerintah kemudian melegalkan miras untuk beberapa provinsi untuk mendapatkan devisa negaranya. Mungkin seperti itu. Nah, tetapi untuk mengakali kalangan muslim yang memiliki lobby kuat di pemerintahan itu, pemerintah kemudian menyatakan bahwa legalisasi itu hanya difokuskan pada beberapa provinsi yang memiliki kearifan lokal yang sesuai dengan masalah miras itu. Kurang lebih seperti itu. Tetapi tentu saja yang dimaksud dengan kearifan lokal itu agak membingungkan. Di Indonesia itu kearifan lokal itu definisinya jelas, tetapi prakteknya gak akan pasti. Karena setiap setiap daerah di Indonesia itu memiliki kearifan lokal dalam tanda kutip yang terlalu beragam, kulturnya terlalu beda, dan persaingan antar kultur-kultur itu juga kuat. Karena itu sebenarnya agak aneh gitu. Yang sesungguhnya pemerintah nyatakan adalah pemerintah bilang miras akan dilegalkan di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya non-muslim. Sebenarnya itu, tapi mungkin untuk tidak mengkotak-kotakan agama dan sebagainya, bilangnya ini adalah kearifan lokal, padahal ini jelas terkait dengan masalah agama. Lalu memangnya kalau agama-agama yang bukan muslim menghalalkan miras? Ya, enggak juga. Baraya bisa cek agama-agama yang ada di Indonesia saat ini semuanya mengharamkan kemabukan. Dan karena mengharamkan kemabukan, maka mereka juga mengharamkan sumber-sumber yang membuat mabuk. Dalam hal ini adalah miras. Ya tidak semua agama, mungkinnya kelompok-kelompok agama kecil di Indonesia, misalkan Shiva Bhairava gitu atau Tantra Bhairava, itu tentu saja mengizinkan kemabukan gitu. Cuman maksudnya secara umum kita akan mengetahui bahwa 5, 6 atau 7 agama besar di Indonesia itu semuanya mengharamkan kemabukan. Nah, tetapi penganut-penganut agama selain Islam di Indonesia lebih kompromistis, lebih bisa menjelaskan pengharaman satu barang, dalam hal ini miras, bukan hanya gara-gara dalil-dalil transendental, tetapi gara-gara kebutuhan keseharian atau masalah-masalah kultur atau masalah-masalah keamanan dan sebagainya. Dan uniknya lagi, walaupun pemerintah sekarang sudah membungkus istilah agama itu dengan kearifan lokal dan menyebut bahwa miras itu hanya akan dilegalkan di provinsi-provinsi yang mayoritasnya bukan muslim, yang bersuara paling lantang itu justru adalah MUI dan kelompok-kelompok muslim yang lain. Kan ini aneh ya. Misalkan legalisasinya di Bali, legalisasinya di Papua, tempat di mana mayoritas muslim tidak ada di sana. Tetapi yang bersuara lantang itu adalah orang-orang muslim, MUI dan sebagainya. Kenapa kita nggak bertanya pada PHDI misalkan? Kenapa kita nggak bertanya pada sinode-sinode gereja di sana misalkan? Kenapa tidak seperti itu? Kenapa yang diwawancara, yang masuk TV, yang marah-marah, itu semuanya adalah perwakilan-perwakilan dari lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok muslim. Nah, di sini saya mengkhawatirkan satu hal, bahwa masyarakat kita sudah kadung terkotak-kotak. Dan terkotak-kotak dalam hal khususnya agama. Karena kemarin-kemarin kita menemukan banyak sekali politisi-politisi yang menggunakan identitas-identitas agama untuk kampanye politik. Dan ini dampaknya sangat besar, sehingga sampai saat ini kita mengumandangkan misalkan bahwa Jokowi itu anti-Islam, sedangkan oposisinya itu adalah Islam. Itu kan pikiran-pikiran orang yang lemah syahwat di otaknya, itu kan seperti itu. Nah, tapi pengkotakan itu akan menjadi semakin kuat ketika pemerintah sekarang melakukan hal seperti itu. Ketika oposisi yang menggunakan basis Islam itu ditekan, pemerintah kemudian malah menciptakan aturan-aturan semacam ini. Ya, saya pikir sih dalam hal ini pemerintah sangat-sangat kurang tepat. Bukan terhadap mirasnya, nanti itu belum kita bahas, tetapi terhadap kesatuan dan rekonsiliasi yang semestinya dilaksanakan beres pemilu. Dan sekarang saya pengen menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat ya, seperti yang banyak sekali saya sampaikan di banyak video, bahwa setidaknya ketika baraya melihat satu fenomena, jangan melihatnya dalam satu sudut pandang saja. Lihatlah setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini misalkan miras, dalam teks agama, dalil-dalil agama, jelas miras itu haram bagaimanapun ceritanya. Tetapi dalam kaidah-kaidah agama, kita bisa menemukan adanya justifikasi terhadap legalisasi terhadap miras.
Kok bisa gitu? Kita misalkan menceleng sedikit ya ke temannya miras, yaitu prostitusi. Sepanjang sejarah tidak ada satupun pemerintah yang bisa menyelesaikan masalah prostitusi. Tidak pernah ada dalam sejarah. Maka pemerintah tertentu kemudian membuat lokalisasi itu agar bisa memantau setiap orang yang masuk ke situ, siapa saja yang bermain di situ, TSK-nya siapa saja, uangnya berapa, dan lain sebagainya. Dikontrol seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena setiap masyarakat itu punya sisi buruk. Setiap masyarakat itu punya kelompok-kelompok jahat. Dan kelompok-kelompok jahat itu tidak bisa dihapuskan, hanya bisa dikendalikan. Dikendalikannya diantaranya adalah dengan prostitusi itu. Maka baraya lokalisasi itu, selokan, tempat segala yang bau-bau, tempat segala yang kotor-kotor ada di sana. Tetapi ketika selokan itu ditutup, maka tempat-tempat yang kotor itu akan meluber ke jalan-jalan, memenuhi, menggenangi tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang lain. Kan kurang lebihnya seperti itu. Jadi selokan itu sebau-baunya pun kita butuhkan. Nah, kita bisa memperdebatkan analogi itu, tetapi itulah pertimbangan yang diambil oleh pemerintah ketika harus melegalkan prostitusi, atau pemerintah di negara-negara lain ketika harus melegalkan prostitusi dengan lokalisasi tertentu. Dan ini pula lah logika yang digunakan pemerintah untuk melegalkan miras. Kan data statistiknya jelas, baraya. Begini, orang-orang itu mau dilegalkan atau tidak miras, mereka tetap nenggak miras. Bedanya adalah kalau dilegalkan, mereka nenggak miras yang beredar secara umum. Kalau tidak dilegalkan, kalau diilegalkan, mereka tetap nenggak, tapi nenggaknya oplosan. Dengan kondisi seperti itu, kalau dilegalkan, mereka tetap minum miras, tapi nggak sampai mati. Sedangkan kalau diilegalkan, mereka tetap menenggak miras dan mereka mati, gara-gara oplosan yang dimaksud itu. Nah, disinilah yang saya maksud tadi, kaidah agama mungkin saja bisa menjustifikasi ini atau melegalisasi ini, yaitu dengan pernyataan bahwa kalau ada dua mudarat, kita ambil mudarat yang paling ringan. Mendingan membiarkan mabok daripada mabok plus mati. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kan agama itu interpretatif, baraya. Bahkan orang yang paling sadis sekalipun, yang menggorok orang dengan seenaknya pun, masih bisa saja menjelaskan apa yang mereka lakukan itu dengan dalil-dalil agama. Dan pada kenyataannya memang tidak semua tokoh-tokoh besar muslim itu mengharamkan miras secara mutlak. Ya, kita misalkan bisa melihat Ibnu Sina. Ibnu Sina itu mengatakan bahwa miras buat baraya itu haram, tapi buat saya enggak. Kenapa? Karena yang dipermasalahkannya itu adalah menghilangkan kesadarannya. Jadi pendekatan Ibnu Sina itu adalah maqasid syariah. Tujuan dari syariah itu apa, dan buntutnya itu apa, sebab akibatnya itu apa. Kan dia filosof gitu ya, jadi mikirnya ke arah sana. Maka dia bilang, kalau kamu nenggak miras, kamu haram, karena itu akan membuat kesadaran kamu hilang. Tetapi buat saya, atau buat orang-orang yang kuat terhadap miras, saya nenggak berapa botol pun tidak bikin babok gitu. Kan kayak gitu. Makanya saya kadang-kadang pengen ngajak diskusi sama Ibnu Sina gitu. Saya pengen manggil Orochimaru gitu supaya di Edotaim saya itu si Ibnu Sinanya, kita ngobrol sama-sama. Saya kan pengen nanya juga, kalau memang miras itu ditenggak tapi nggak bikin pusing, ya apa faedahnya? Kan minum miras itu biar kita kesadarannya hilang. Biar kita bisa nge-fly, biar kita bisa menghabiskan masa-masa yang pahit di dunia nyata itu dengan cerita pendek tentang kehidupan yang sangat indah walaupun di dunia fantasi. Kan pikirannya seperti itu. Tapi Ibnu Sina bilang, ya nggak gitu juga. Saya nenggak miras itu bukan biar mabok, tapi biar menghangatkan badan. Ya, kalau mau menghangatkan badan, kenapa nggak minum jahe aja? Atau itu siram atul ditumbuk gitu, kan jadi pedas, jadi panas di tenggorokan, anget gitu. Kan kenapa nggak seperti itu aja gitu? Ya, tapi apapun itu, setidaknya memang, sekali lagi saya pengen sampaikan, agama itu interpretatif. Bahkan untuk tindakan-tindakan yang paling jahat pun, ada saja orang-orang yang bisa menjustifikasi tindakan jahat itu dengan dalil-dalil agama. Maka disinilah saya melihat bahwa legalisasi miras yang sekarang menjadi polemik di Indonesia itu bukan sekedar legalisasi mirasnya, tapi pertarungan besar antara simbol-simbol agama dan legalisasi-legalisasi moral. Saya sih melihatnya seperti itu. Maka seandainya nih, seandainya aja yang ngayal gitu ya, seandainya saya adalah pemerintah, saya tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk berpikir tentang apakah miras itu harus dilegalisasi atau tidak. Saya berpikir bahwa orang-orang yang nenggak miras itu karena orang-orang itu nggak bahagia. Orang-orang yang nenggak miras itu adalah orang-orang yang ingin menciptakan fantasi-fantasi dan sensasi-sensasi virtual yang menyenangkan untuk menghindarkan diri dari perih dan sakitnya dunia nyata.
Kan pikirannya seperti itu. Maka saya bukan berpikir soal legalisasi miras atau tidak, saya akan berpikir untuk menciptakan bagaimana realita yang manis dan betapa pahitnya fantasi-fantasi virtual itu. Saya akan mengalokasikan seluruh daya upaya saya untuk membuat orang-orang yang hidup di dunia nyata ini bisa mendapatkan ketenangan, kesenangan, memaknai kehidupan dalam suasana kompetitif, kooperatif, dan sebagainya untuk kemajuan sebuah peradaban. Ya kurang lebih seperti itu saja ya. Itu tentu saja adalah ide-ide yang terlalu bombastis dan mungkin tidak terlalu bisa aplikatif, tetapi setidaknya sekali lagi saya akan mengalokasikan seluruh daya pikiran saya untuk mengarah ke arah sana, bukan soal hal-hal yang formal, legalisasi, justifikasi, dan hal-hal yang semacam itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Silahkan simak video saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.